Karena itu saya kemanapun saya pergi saudara, saya selalu memberitakan Injil. Satu kali saya mau pelayanan ke daerah Berau waktu itu di Kalimantan. Saya itu berdoa di pesawat saya sendiri, saya bilang Tuhan, orang yang duduk di samping saya ini adalah orang yang benar-benar membutuhkan Engkau. Lalu ketika saya sudah duduk, seorang wanita, ibu muda datang. Dia melihat-lihat nomor dan dia duduk di samping saya. Saya berkata, bukan kebetulan, Tuhan pasti punya alasan menempatkan orang ini duduk di samping saya. Lalu akhirnya saya bertanya, ibu mau kemana? Waktu itu dia jawab, saya itu mau kan saya ke Berau itu turun di, saya lupa waktu itu. Nah dia bilang, Bu saya ini sebenarnya pesawat yang lain yang menuju ke kota apa gitu di Kalimantan, tapi saya tuh ketinggalan pesawat. Jadi saya terpaksa mengambil penerbangan ini. Jadi saya nanti turun, saya masih lanjutkan pakai mobil lagi. Sebenarnya saya tadinya beli tiket yang langsung ke kota saya. Saya langsung gini loh, wow. Saya yakin dan percaya Tuhan itu turut bekerja di dalam segala keadaan. Saya langsung bilang gini, wow, berarti Anda itu spesial. Karena Anda harus ketemu dengan saya. Dalam hatinya gini, GR banget. Lalu saya tanya, ibu dari mana? Saya dari Palu. Oh, terus ini mau jalan-jalan atau apa? Enggak Bu, saya ini melarikan diri dari suami saya. Kenapa? Saya mau bercerai dengan suami saya. Ini saya dalam keadaan hamil muda, saya mau gugurin kandungan ini. Kenapa Anda mau bercerai dengan suamimu? Jadi gini Bu, saya tuh menikah dengan pacar saya, di Kalimantan. Dia tuh menipu saya. Dia ngaku sama saya bahwa dia Muslim. Jadi saya akhirnya menikah sama dia Bu, ya dengan cara dari agama saya. Setelah itu saya dibawa pulang ke Palu Bu. Sampai di Palu saya baru tahu ternyata dia ini anaknya pendeta. Oh terus saya kecewa sekali karena ternyata dia Kristen. Lalu saya tidak damai dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk saya pulang ke orang tua saya. Lalu saya beli tiket. Ibu tahu di pesawat kemarin dari Palu sampai ke Jakarta itu saya yang duduk di samping saya itu pendeta. Jadi saya itu diomongin sama dia terus Bu. Terus saya bilang, oh iya terus makanya. Akhirnya saya ini mau pulang kemarin sudah transit di Jakarta, ketinggalan pesawat, saya beli tiket lagi. Makanya saya dapat tiket ini, terus saya bilang, kamu itu spesial. Kenapa? Karena saya juga pendeta. Dia kaget lagi saudara. Hah? Maksudnya? Ya iya berarti Tuhan tuh pilih kamu. Kamu jangan lari. Kenapa Bu? Saya mau gugurin anak ini. Jangan. Lalu saya cerita, saya juga dulu dari seberang. Saya menerima Yesus tahun 95, waktu itu saya mau bunuh diri. Lalu singkat cerita Tuhan datangi saya secara pribadi. Karena ketika itu saya bertanya, Tuhan itu siapa? Tuhan itu di mana? Kenapa dia kurang kerjaan menciptakan saya ke dunia? Saya pikir kalau saya mati bunuh diri, saya pasti masuk neraka. Terus Tuhan puas. Saya bersaksi sama dia saudara. Dari Jakarta itu penerbangan hampir 2 jam. Saya bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Lalu saya mulai pegang dia, saya mulai belai pundaknya, saya bilang, tidak ada yang terjadi di dalam hidupmu itu secara kebetulan. Tuhan mengasihi kamu. Lalu dia mulai meneteskan air mata saudara. Dia mulai menangis. Saya percaya Roh Kudus bekerja. Dia mulai menangis, lalu saya bilang, saya mau minta maaf. Tapi hari ini saya mau berdoa buat kamu. Kalau kamu mati hari ini, kamu yakin kamu kemana? Apakah kamu yakin kamu ke surga? Dia bilang, enggak Bu. Kamu mau terima jalan yang lurus? Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Akulah jalan yang lurus. Semua orang mencari jalan yang lurus. Tapi Yesus dengan jelas berkata, aku jalan yang lurus itu. Saya kasih tahu sama dia saudara. Lalu dia mulai menangis, lalu saya bilang, kamu mau enggak?
Menerima Yesus supaya ketika kamu mati, karena kita ini gak pernah tahu kapan kita mati, kamu menerima satu jaminan keselamatan. Kenapa? Karena Yesus itu mati untuk semua orang. Lalu dia diam saudara, tiba-tiba cuaca buruk. Pesawatnya bergoncang. Pramugari mengumumkan, perhatian, kita sedang terbang dalam keadaan cuaca yang tidak baik. Kenakan sabuk pengaman Anda dan jangan tinggalkan tempat duduk Anda. Saya tanya sama dia, kalau hari ini kita mati, kamu yakin kamu ke surga? Enggak, Bu. Pesawatnya makin bergoncang. Rupanya malaikat itu tahu. Akhirnya saya menantang dia untuk membuka hati, menerima Yesus. Sudah mau landing saudara. Saya harus berpacu dengan waktu biar closing. Ini pegawai asuransi tertawa. Ya para sales tertawa ini. Jadi kita ini sebenarnya tugasnya itu kayak sales, melihat ini perlu diprospek. Lalu akhirnya dia mengangguk, saya berdoa buat dia menangis di atas pesawat. Akhirnya kami landing. Dia merasa lega. Lalu akhirnya turun dan saya percaya saya sudah melakukan tugas saya.